Perkembangan teknologi informasi dan juga digitalisasi berbagai aktivitas dalam perusahaan juga memberikan tantangan kepada manajemen perusahaan dalam mereview ulang, meninjau ulang sistem pengendalian internalnya. Sebagai contoh misalnya, katakanlah 20 tahun lalu transaksi itu banyak didominasi dengan pelanggan membeli dan membayar secara tunai. Nah, itu kemudian pengendalian internalnya pun disesuaikan dengan kondisi tersebut. Ada pemisahan tugas antara kasir dengan bagian accounting. Kemudian juga ada, let's say kalau di hotel tuh ada night audit. Setiap terjadi pergantian kasir itu diperiksa dulu jumlah uang yang diterima, misalnya seperti itu. Nah, sekarang ini utamanya di Gen Z dan milenial, mereka banyak membayar menggunakan kris ya. Nah, itu juga mungkin harusnya pengendalian internalnya pun juga harus diperbaiki, didesain ulang. Karena jangan sampai terjadi, ya sudah banyak terjadi, ada yang di sebuah institusi keagamaan di masjid, kotak amalnya sudah ditempel kris dari masjid tersebut, ternyata diganti oleh seseorang yang seorang yang secara ilegal ya, diganti oleh orang yang tidak ada kaitannya dengan masjid tersebut, dipakai krisnya dia. Akhirnya ketika orang jamaah yang menyumbangkan uangnya ke kris yang ditempel tersebut, uangnya bukan lari ke rekeningnya masjid tapi ke rekening orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ada juga misalnya pernah satu outlet yang jualan minuman boba, sudah dipasang kris dari perusahaan tersebut tapi diganti oleh si kasir, nggak tahu bagaimana caranya diganti oleh krisnya si kasir. Jadi ketika seseorang pelanggan ingin beli dan membayar melalui kris, bukan masuk ke rekening perusahaan tapi masuk ke rekening si pegawai tersebut. Tentu saja ini merugikan bagi perusahaan, karena harusnya perusahaan dapat penjualan, dapat uang kas masuk yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional, tapi malah uang tersebut kemudian diambil oleh pegawai. Setelah 3 bulan baru ketahuan, dan bayangkan saja berapa kerugiannya setelah 3 bulan. Pasti kalau kayak begini si pegawai tersebut suruh mengganti nggak akan bisa, dan dia akan pasang badan, terserah mau dibawa ke polisi dan segala macam, dan itu juga nambah aktivitas dan juga bisa membuat perusahaan keluar uang lagi. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal pun harus ditinjau ulang selalu kalau ada perubahan yang terjadi di aktivitas bisnis maupun teknologi informasi.